Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir mengapa hasil panen petani bisa tiba-tiba gagal padahal sudah direncanakan dengan baik? Jawabannya terletak pada risiko yang tidak terduga. Melalui video ini kita akan membahas bagaimana manajemen usaha tani menjadi kunci untuk menghadapi berbagai ketidakpastian tersebut. Oke, maka dari itu langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengantar manajemen usaha tani. Manajemen usaha tani adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya, lahan, tenaga, modal, teknologi untuk mencapai produktivitas, profitabilitas, dan keberlanjutan. Presentasi ini menyajikan kerangka praktek, perencanaan, produksi, pemasaran, risiko keuangan, dan teknologi. Baiklah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha tani yang efektif. 1. Analisis lahan dan sumber daya, inventarisasi fisik, tanah, air, potensi produksi, dan akses input. Di tahap ini kita perlu mengidentifikasi kondisi fisik seperti tanah dan air, serta melihat potensi produksi dan ketersediaan input. Dengan analisis yang tepat, kita bisa menentukan strategi yang sesuai dengan kondisi lahan. Yang kedua, penetapan tujuan dan skala. Tentukan target produksi, pasar, dan tingkat resiko yang dapat diterima. Tani harus menentukan target produksi, pasar yang dituju, serta tingkat resiko yang siap dihadapi. Hal ini penting agar usaha memiliki arah yang jelas. Selanjutnya, rencana tanam dan rotasi. Jadwalkan musim, rotasi tanaman, serta kebutuhan pupuk dan pestisida. Kita perlu mengatur jadwal tanam berdasarkan musim, melakukan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah, serta memperkirakan kebutuhan pupuk dan pestisida. Yang keempat, rencana sumber daya manusia. Desain tenaga kerja musiman versus permanen dan program pelatihan sederhana. Di sini kita mengatur kebutuhan tenaga kerja baik musiman maupun permanen, serta memberikan pelatihan sederhana agar pekerja lebih efektif dan hasilnya maksimal. Jadi dengan perencanaan yang matang mulai dari analisis lahan hingga pengelolaan tenaga kerja, usaha tani dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan. Slide selanjutnya yaitu strategi produksi dan pemasaran. Optimalkan produktivitas, artinya mana hal ini membuat hasil panen atau produksi menjadi lebih banyak dan bagus, seperti menggunakan varietas unggul atau menggunakan bibit jenis tanaman yang unggul, cepat besar, dan tahan dengan penyakit. Pengelolaan hama terpadu, mengatasi hama dengan cara tepat dan seimbang. Pemupukan tepat waktu, memberi pupuk pada waktu yang pas agar tanaman tumbuh maksimal. Selanjutnya ada diversifikasi pupuk, artinya tidak hanya menanam satu jenis tanaman saja, tapi memproduksi berbagai macam barang. Caranya, selain padi atau jagung, bisa juga menanam sayur-sayuran, buah, atau memelihara ternak kecil seperti ayam dan kambing. Tujuannya agar jika satu jenis hasil gagal atau harganya turun, masih ada hasil lain yang bisa dijual. Jadi resiko rugi jadi lebih kecil. Selanjutnya ada pemasaran, artinya cara menjual hasil produksi agar laku dan cepat dan dapat harga yang baik. Caranya target pasar lokal atau menjual di pasar sekitar. Juga bekerja sama dengan koperasi agar lebih kuat dan menjual langsung ke pembeli tanpa perantara. Menggunakan teknologi seperti jualan online di marketplace atau media sosial. Selanjutnya ada nilai tambah, yang artinya mengelola barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi agar harganya bisa lebih mahal. Caranya pengemasan, yaitu dengan memberi kemasan yang menarik dan rapi. Pengelolaan sederhana, yaitu mengelolanya misal buah dijadikan selai atau keripik, sayuran dibersihkan dan dipotong jadi siap masak. Sertifikasi organik atau bermutu, mendapatkan sertifikat bahwa produknya sehat atau bermutu tinggi. Jadi strategi produksi dan pemasaran yaitu memprioritaskan hubungan langsung dengan pembeli dan konsistensi
pasokan untuk harga yang lebih stabil. Baik, pada slide ini kita membahas tentang manajemen risiko dalam usaha tani. Manajemen risiko usaha tani merupakan suatu proses yang sistematis dan terencana untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan berbagai ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hasil produksi pertanian. Risiko ini bisa berasal dari faktor cuaca, hama, dan penyakit, hingga fluktuasi harga pasar dan kondisi keuangan. Yang pertama yaitu risiko cuaca, irigasi darurat, drainase, penanaman terjadwal, dan asuransi panen jika tersedia. Perubahan cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu tantangan utama dalam usaha tani. Oleh karena itu, petani perlu melakukan strategi adaptif seperti irigasi darurat, sistem drainase yang baik, penjadwalan tanaman yang tepat, serta memanfaatkan asuransi pertanian jika tersedia. Yang kedua yaitu hama dan penyakit, pest management, monitoring berkala, dan sanitasi lapangan. Ancaman ini dapat menurunkan produktivitas secara signifikan. Solusi yang dapat diterapkan adalah melalui Integrated Pest Management atau IPM, yaitu pengendalian hama terpadu disertai monitoring secara berkala dan sanitasi lahan agar kondisi tanaman tetap sehat. Tiga yaitu resiko pasar dan harga, perjanjian offtake, diversifikasi saluran, dan penyimpanan yang baik untuk menunggu harga optimal. Ketidakstabilan harga seringkali merugikan petani. Untuk mengatasinya diperlukan strategi seperti perjanjian penjualan, offtake, diversifikasi saluran pemasaran, serta penyimpanan hasil panen yang baik agar dapat dijual pada waktu dengan harga optimal. Kesimpulannya, manajemen resiko bukan hanya tentang menghindari kerugian, tetapi juga tentang bagaimana petani mampu bertahan, beradaptasi, dan tetap produktif di tengah ketidakpastian. Pengelolaan keuangan usaha tani. Pengelolaan uang usaha tani adalah proses perencanaan, pencatatan, penggunaan, dan pengawasan sumber daya finansial secara terorganisir untuk memastikan keberlanjutan dan profitabilitas usaha tani. Slide 7. Pemanfaatan teknologi pertanian modern. Teknologi harus dipilih berdasarkan skala usaha, biaya, dan kemampuan operasional. Sensor tanah dan irigasi terkontrol, hemat air dan pupuk dengan pengukuran kelembapan real time. Manajemen digital dan aplikasi, yaitu pencatatan, pengingat, dan pemasaran langsung melalui ponsel pintar, rumah kaca, dan teknologi proteksi. Perpanjangan musim tanam dan tingkatan kualitas produk.